Kalau pas terjadi misalnya gunung berapi, larinya kemana? Kalau pas ada gempa bumi, larinya kemana? Seperti ini secara detail yang sering kita abai. Ada satu desa atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa dari situ. Tsunami, tanah mereka selalu titiknya sama. Tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ. Kleru apa kleru? Baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi. Siapkan. Betul-betul di lapangan ada orang mau bangun, nggak boleh. Ada orang mau bangun, ini rawan tanah longsor, nggak boleh. Pas terjadi bencana, wah saya ada beras 20 kilo, ada supermi, hanya lewat. Bantuan di depan mata lewat. Tapi nggak pernah dibagi. Sederhanakan yang namanya aturan-aturan. Ternyata ruwetnya setengah mati. Kita itu kalau membuat aturan, semakin banyak aturan makin seneng. Apa yang ditakuti oleh dunia saat ini? Bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan, yang ditakuti semua negara adalah perubahan iklim. Perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Dan Indonesia menempati 3 teratas paling rawan bencana. Negara kita ini naik 81% frekuensi bencana alamnya. Dari tahun 2010 itu 1945 bencana, di tahun 2022 melompat menjadi 3.544. Kita ini tidak hanya urusan banjir, tidak hanya urusan gunung berapi yang meletus, bukan hanya urusan tanah longsor, yang lebih sering adalah gempa bumi, dan bencana alam maupun non-alam lainnya yang kita hadapi. Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci. Baik tahap pra-bencana, pada tahap tanggap darurat maupun pasca bencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik. Yang saya lihat, kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat pas terjadi bencana. Padahal yang namanya pra-bencana, tahap pra-bencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi. Itu harus menjadi prioritas. Untuk apa? Untuk meminimalisasi korban maupun kerugian. Yang pertama penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat. Peringatan dini. Yang kedua, mengedukasi masyarakat. Latihan dan lain-lain harus dilakukan. Skenario harus juga disiapkan. Kalau pas terjadi misalnya gunung berapi, larinya kemana? Kalau pas ada gempa bumi, larinya kemana? Seperti ini secara detail yang sering kita abai. Pas ada bencana ya kita pontang-panting, begitu sudah rampung, ya rampung. Lupa bahwa yang namanya pra-bencana itu lebih penting. Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan pada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu kemana akan lari, kemana akan berlindung. Yang ketiga yang berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi. Ini dinas-dinas utamanya
Dinas PU daerah, Bapeda harus betul-betul menyiapkan. Jangan sampai terjadi, karena itu selalu berulang. Misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa dari situ. Tsunami, tanah mereka selalu titiknya sama. Tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ. Keliru apa keliru? Sudah jelas-jelas. Begitu juga untuk tanah longsor. Tempat-tempat yang kita tahu itu tanahnya rawan tanah longsor, masih diberikan izin untuk mendirikan bangunan. Hati-hati mengenai ini. Kemudian juga dinas yang berkaitan dengan izin agar dimulai. Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi yang anti gempa. Karena ini sebagai contoh, di Turki korban sekarang yang meninggal sudah 51.000 jiwa dan ribuan masih hilang. Gedungnya tinggi-tinggi, tetapi konstruksi bangunannya tidak konstruksi yang anti gempa. Ini yang mereka perkirakan kenapa banyak bangunan-bangunan tinggi yang runtuh. Bukan hanya bangunan yang bertingkat, tetapi bangunan yang tidak bertingkat pun harus diwajibkan dan mulai diarahkan terutama di daerah-daerah yang rawan gempa itu agar menggunakan konstruksi yang anti gempa. Dan Pemda serta BPBD ini penting menjadi ujung tombak bagi penanggulangan bencana. BPBD itu apa tuh singkatannya, kok panjang? Semuanya kita kan buat singkatan panjang-panjang, namanya aja singkatan tetapi panjang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau BNPB ya kepanjangan gitu. Badan Kebencanaan, dua kata itu kan lebih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekali lagi saya minta kepada BPBD, pada Pemda, pemerintah daerah, agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing. Bisa tanah longsor, bisa banjir, bisa gempa bumi, bisa erupsi gunung berapi, dan yang lebih penting lagi siapkan anggarannya. Jangan sampai BPBD berteriak, Pak, tidak ada anggarannya. Atau ada yang menyampaikan, Pak, anggarannya kecil sekali. Padahal jelas-jelas daerah itu sering terjadi bencana. Baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi. Siapkan. Jangan setiap bencana yang ditelepon Kepala BNPB, Menko PMK. Daerah dulu mestinya. Kalau besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk. Mestinya seperti itu.
Benar. Jadi setuju anggarannya diperbesar. Ada yang tidak setuju, silakan tunjuk jari, saya beri sepeda. Kemudian yang kedua, daerah. Yang kedua, daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya, sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun. Dan pelaksanaan, terutama ini kelemahan kita di pelaksanaan, betul-betul di lapangan ada orang mau bangun, nggak boleh. Ada orang mau bangun, ini rawan tanah longsor, nggak boleh. Nggak bisa jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir, di pinggirnya malah kemeriak bangunan-bangunan, berbondong-bondong malah orang mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan. Ini yang sering saya lihat di lapangan. Tiap hari satu di lapangan, saya lihat Bapeda itu ada. Ya, gunanya Bapeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang sudah ada perencanaannya, implementasi pelaksanaan di lapangan yang tidak diawasi, tidak dikontrol, tidak dimonitor. Kelemahan kita ada di situ. Sehingga yang namanya dana bersama bencana itu penting sekali. Gunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil. Saya titip, ini kebiasaan kita kalau ada bencana, kan anggarannya bisa dari daerah, bisa dari pusat. Tetapi juga yang nyumbang masyarakat itu banyak sekali. Biasanya yang saya lihat di lapangan, entah itu yang dari Pemda, entah dari pusat, yang sumbangan semuanya ditumpuk. Di posko, ditumpuk, di kelurahan, ditumpuk di kecamatan. Lalu lalang, truk membawa bantuan. Masyarakat yang terkena bencana, melihat, hanya melihat, tapi tidak pernah dibagi. Karena barangnya di stok di kecamatan, di kelurahan atau di posko, hanya melihat. Itu yang bolak-balik saya peringatkan. Silahkan ada stoknya, tetapi masyarakat separuh lebih tolong dibagi ke masyarakat. Meskipun mungkin tidak bisa dimasak, mungkin meskipun pada saat itu tidak bisa dipakai, tapi dipegang, itu seneng. Sebagai hiburan, pas terjadi bencana, wah saya ada beras, 20 kilo, ada supermi, hanya lewat. Bantuan di depan mata lewat, tapi nggak pernah dibagi. Ini yang tepuk tangan nanti kalau ada bencana tolong dibagi. Ini jangan sampai masyarakat sudah terkena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencarian, masih susah dapat bantuan. Sehingga saya sampaikan di sini, sederhanakan yang namanya aturan-aturan. Saya pernah pengalaman di NTB, di Palu, di Cianjur. Saya lihat uangnya ini ada. Kita mau menyampaikan pada masyarakat, masyarakat sudah nunggu-nunggu. Ternyata ruwetnya setengah mati. Prosedur yang harus dilalui. Ada ini, ada ini, ada. Kenapa sih tidak dibuat paling sederhana? Karena dalam posisi kebencanaan,
Kita itu kan buat aturan, semakin banyak aturan makin seneng. Sederhanakan, buat yang paling simpel. Sehingga uang atau bantuan itu segera bisa masuk ke masyarakat. Tetapi dikontrol betul. Manajemen controlling harus dilakukan. Ini hampir terjadi di setiap bencana dan kita ulang-ulang. Saya minta Pak Suharyanto, juga Kepala BPD di daerah, semua sederhanakan. Regulasinya Pak Gub, Pak Wali, Pak Bupati, sederhanakan. Dalam posisi bencana itu kecepatan sangat diperlukan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemukulan kentongan, mohon berkenan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kepala BNPB, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PJ Gubernur DKI Jakarta.